Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Teresa Caroline Santoso dengan NPM 2012-110017 dan bersama rekan saya Ellen Margareta dengan NPM 2012-110016 akan mempresentasikan promosi sebagai upaya pemasaran. Pertama, ada pengertian promosi. Menurut Wikipedia, promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya. Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Kalau menurut ahli pemasaran Harper Boyd, promosi diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Tujuan promosi adalah untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan, untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Ini ada jenis-jenis promosi. Yang pertama, promosi secara fisik. Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Kedua, promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame atau papan billboard. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup media internet dan sosial media atau jejaring sosial. Ini adalah cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop. Kelebihan promosi menggunakan media digital adalah dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya berpromosi dengan media digital adalah banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Strategi promosi penjualan memiliki klasifikasi dan dipisah menjadi 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, customer promotion memiliki tujuan mengajak konsumen agar melakukan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, trade promotion memiliki tujuan untuk menitikberatkan distributor untuk menjualkan produk kembali perusahaan. Yang ketiga, sales force promotion merupakan langkah promo untuk memotivasi armada penjual perusahaan agar penjualan meningkat. Yang terakhir, business promotion bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga interaksi dan komunikasi dengan pelanggan lama dan tetap agar penjualan lebih banyak. Teknik-teknik promosi sebagai upaya pemasaran. Yang pertama, memberikan potongan harga atau diskon. Dengan adanya potongan harga, Anda dapat menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, serta mereka dapat mengenal produk tersebut. Ketika konsumen sudah mengenal produk dan puas dengan produk tersebut, maka pada kemudian hari, meskipun tidak memberikan potongan harga, para konsumen akan tetap membeli produk Anda secara terus-menerus. Yang kedua, mengadakan giveaway. Giveaway adalah sebuah teknik promosi dengan memberikan produk yang Anda jual kepada konsumen secara gratis. Yang ketiga, menggunakan jasa influencer. Menggunakan jasa influencer merupakan salah satu cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan penjualan. Ketika menggunakan jasa influencer, maka hal yang ingin dicapai adalah untuk menjangkau followers dari influencer tersebut yang akhirnya dapat dikonversi menjadi konsumen. Reputasi influencer berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen agar mau dan tertarik untuk membeli produk kita. Yang keempat, melakukan brand awareness di dunia digital. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh konsumen untuk mengenali sebuah brand mulai dari produk unggulan hingga logo perusahaan.
Untuk dapat meningkatkan brand awareness ini, kita bisa mencoba untuk melakukan strategi digital marketing. Strategi digital marketing adalah strategi promosi yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa melalui media sosial. Brand awareness dapat tercipta melalui media sosial karena di zaman seperti sekarang ini, hampir sebagian besar orang di seluruh dunia aktif menggunakan media sosial, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi para pemilik bisnis untuk melakukan kegiatan promosi. Yang kelima, dengan cara memberikan tester. Konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk Anda apabila mereka tidak pernah mencicipi seperti apa produk yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, pemberian tester merupakan salah satu teknik promosi yang bisa Anda lakukan untuk menarik kepercayaan konsumen agar mereka mau membeli suatu produk. Yang keenam, memberikan cashback. Selain bentuk potongan harga, kita bisa juga mencoba salah satu teknik promosi dengan pemberian cashback atau uang kembali. Yang terakhir, memberikan hadiah voucher belanja. Teknik ini sering dilakukan oleh para pembisnis untuk meningkatkan jumlah konsumen. Dengan memberikan hadiah voucher belanja, konsumen dapat memilih sendiri kebutuhan yang ingin mereka beli. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode promosi diantaranya: yang pertama, tujuan promosi. Jika perusahaan ingin menjangkau khalayak luas, iklan menjadi pilihan yang tepat. Berikutnya ada jenis produk. Produk-produk industrial lebih membutuhkan pendekatan personal. Sementara itu, produk-produk konsumsi biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. Selanjutnya ada infrastruktur. Strategi promosi penjualan memiliki klasifikasi dan dipisah menjadi 4 klasifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, customer promotion memiliki tujuan mengajak konsumen agar melakukan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, trade promotion memiliki tujuan untuk menitikberatkan distributor untuk menjualkan produk kembali perusahaan. Yang ketiga, sales force promotion merupakan langkah promo untuk memotivasi armada penjual perusahaan agar penjualan meningkat. Yang terakhir, business promotion bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga interaksi dan komunikasi dengan pelanggan lama dan tetap agar penjualan lebih banyak. Teknik-teknik promosi sebagai upaya pemasaran. Yang pertama, memberikan potongan harga atau diskon. Dengan adanya potongan harga, Anda dapat menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, serta mereka dapat mengenal produk tersebut. Ketika konsumen sudah mengenal produk dan puas dengan produk tersebut, maka pada kemudian hari, meskipun tidak memberikan potongan harga, para konsumen akan tetap membeli produk Anda secara terus-menerus. Yang kedua, mengadakan giveaway. Giveaway adalah sebuah teknik promosi dengan memberikan produk yang Anda jual kepada konsumen secara gratis. Yang ketiga, menggunakan jasa influencer. Menggunakan jasa influencer merupakan salah satu cara yang cukup ampuh untuk meningkatkan penjualan. Ketika menggunakan jasa influencer, maka hal yang ingin dicapai adalah untuk menjangkau followers dari influencer tersebut yang akhirnya dapat dikonversi menjadi konsumen. Reputasi influencer berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen agar mau dan tertarik untuk membeli produk kita. Yang keempat, melakukan brand awareness di dunia digital. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh konsumen untuk mengenali sebuah brand mulai dari produk unggulan hingga logo perusahaan. Untuk dapat meningkatkan brand awareness ini, kita bisa mencoba untuk melakukan strategi digital marketing. Strategi digital marketing adalah strategi promosi yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa melalui media sosial. Brand awareness dapat tercipta melalui media sosial karena di zaman seperti sekarang ini, hampir sebagian besar orang di seluruh dunia aktif menggunakan media sosial, sehingga hal tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi para pemilik bisnis untuk melakukan kegiatan promosi. Yang kelima, dengan cara memberikan tester. Konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk Anda apabila mereka tidak pernah mencicipi seperti apa produk yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, pemberian tester merupakan salah satu teknik promosi yang bisa Anda lakukan untuk menarik kepercayaan konsumen agar mereka mau membeli suatu produk. Yang keenam, memberikan cashback. Selain bentuk potongan harga, kita bisa juga mencoba salah satu teknik promosi dengan pemberian cashback atau uang kembali. Yang terakhir, memberikan hadiah voucher belanja.
Teknik ini sering dilakukan oleh para pembisnis untuk meningkatkan jumlah konsumen. Dengan memberikan hadiah voucher belanja, konsumen dapat memilih sendiri kebutuhan yang ingin mereka beli. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode promosi diantaranya, yang pertama, tujuan promosi. Jika perusahaan ingin menjangkau khalayak luas, iklan menjadi pilihan yang tepat. Berikutnya ada jenis produk. Produk-produk industrial lebih membutuhkan pendekatan personal. Sementara itu, produk-produk konsumsi biasanya membutuhkan lebih banyak iklan. Selanjutnya ada infrastruktur dan sumber daya perusahaan. Masing-masing metode promosi membutuhkan biaya dan upaya yang berbeda. Perusahaan mungkin membelanjakan lebih banyak uang untuk iklan jika dana mencukupi. Tapi, jika dana tidak mencukupi, seperti pada sebagian besar perusahaan kecil, mereka bergantung pada penjualan pribadi. Berikutnya ada siklus hidup produk. Misalnya, selama tahap pendahuluan, perusahaan mengadopsi periklanan intensif dan penjualan pribadi untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran produk. Setelah konsumen sadar, perusahaan mungkin akan lebih fokus pada iklan. Selanjutnya ada infrastruktur distribusi. Jika menjual produk langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara, perusahaan mengandalkan personal selling. Perusahaan mungkin menggunakan beberapa iklan, tapi itu hanya sebagai pendukung. Berikutnya ada ukuran pasar. Jika perusahaan menargetkan pelanggan yang lebih spesifik, penjualan langsung saja sudah cukup. Tapi jika menargetkan pasar massal dengan ukuran yang besar, iklan adalah alat promosinya. Yang terakhir ada strategi penetapan harga. Produk premium seperti iPhone kurang mengandalkan iklan media massa. Perusahaan biasanya akan lebih menyukai pendekatan promosi yang lebih intim seperti penjualan pribadi. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai promosi sebagai upaya pemasaran. Maaf bila ada kesalahan kata sepanjang presentasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.